Bagi Anda penikmat kopi, pasti mengenal kopi Puntang. Karena kopi Puntang itu pernah memecahkan rekor kopi terenak di dunia. Wih, hebat sekali, keren. Kopi Puntang berasal dari Gunung Puntang yang ada di daerah Bandung Selatan. Selain penghasil kopi, ternyata Gunung Puntang itu juga menjadi tempat tujuan wisata. Nah, sekarang saya berada di kebun-kebun yang menuju ke arah Gunung Puntang. Saya akan menuju ke Gunung Puntang, ke tempat wisata. Gunung Puntang ini terkenal dengan kopinya yang terenak di dunia. Nah, saya akan coba untuk jalan-jalan di sana. Tempat wisata Gunung Puntang memiliki ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju ke Gunung Puntang, jalannya cukup bagus, tapi naik dan tidak ada jalan turun. Bagi Anda yang ingin uji nyali dengan sepeda, silahkan dicoba. Dari Jalan Raya Banjaran Pangalengan, yaitu dari pertigaan Cimaung, pendakiannya itu sudah dimulai, sampai terus ke tempat wisata Gunung Puntang. Ingat loh, sepanjang jalan, kita tidak akan menemukan jalan turun. Jangankan jalan turun, jalan datar saja tidak ada. Guys, ke sini Anda harus sambil bernyanyi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Haha. Bagi Anda yang menggunakan mobil atau sepeda motor, saya kira tidak masalah. Tapi bagi yang naik sepeda, pasti ha-he-ho. Sepanjang jalan, kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Udaranya sejuk dan segar. Sambil istirahat, kalau kita kecapean, kita bisa melihat dari dekat kebun-kebun yang ditanami sayur-sayuran itu sepanjang jalan. Dan kita juga bisa ngobrol dengan para petani yang sedang bekerja. Ciri khas kebun di sini nih ya, di pinggiran kebunnya itu atau di sela-sela sayuran, itu ditanami pohon kopi. Pohon kopinya pendek-pendek. Hanya sayang, waktu saya kesini, buahnya itu masih kecil-kecil. Ternyata banyak sekali para goeser yang naik ke Gunung Puntang. Hehehe. Genjot terus sampai ke puncak. Dengan penuh perjuangan, akhirnya saya sampai ke tempat wisata Gunung Puntang. Begitu nyampe di pintu gerbang, saya melihat banyak rekan-rekan yang naik sepeda sedang istirahat di warung-warung yang berjejer sepanjang jalan. Berapa? Sepeda, Pak? 25 sendiri. Tiket masuk itu dikenakan 25.000 per orang. Nah, waktu itu saya kan bawa sepeda, jadi sepeda kayaknya tidak dikenakan biaya. Saya sedang berada di Gunung Puntang. Goes dari bawah. Ini mau kemana nih? Pakai sepeda? Bertiga? Hah? Wih, mana bertiga naik sepeda gantian? Dari mana? Jalan. Kebun Tumbul di mana, Dek? Bawah. Saya kira setelah bayar karcis, tujuan akhirnya itu sudah sampai. Ternyata masih harus goes lagi. Jaraknya tidak terlalu jauh sih, yaitu sekitar 1 km dari pintu gerbang. Tapi nanjaknya itu loh, masih memerlukan perjuangan. Jalannya lumayan, naik terus. Ini saya sebentar lagi nih di puncak. Pantesan ya, banyak yang naik sepeda itu dia pada istirahatnya itu di warung-warung sebelum pintu gerbang. Ya mungkin dia lebih jauh lagi jaraknya. Jadi begitu sampai di sini dia udah kecapean. Tapi dengan perlahan tapi pasti sampai juga ke tempat wisata Gunung Puntang.
Di tempat ini kita bisa melihat Sungai Cigereh yang airnya bening mengalir dari atas gunung. Di sungai ini kita bisa berendam sambil menikmati pemandangan di atas batu. Kita bisa wisata ke tempat bersejarah, yaitu Reruntuhan Malabar milik penjajah Belanda yang dihancurkan oleh pejuang-pejuang kita. Selain itu, kita juga bisa berkunjung ke Gua Belanda sebagai tempat persembunyian para penjajah Belanda. Yang cukup menarik di tempat ini adalah adanya informasi tentang owa, yaitu monyet Jawa yang masih berkeliaran di hutan Gunung Puntang. Ini saya sedang berada di owa Jawa atau owa kita yang ada di Gunung Puntang. Nah, ini informasinya ada di sini nih. Namun sayang, waktu saya ke sini tidak ada seorang pun petugas yang ada di sini. Padahal waktu itu saya ke sini pada hari libur saat sedang banyak-banyaknya pengunjung. Jadi bagian informasi itu tidak ada. Akhirnya saya ngobrol dengan tukang parkir tentang monyet owa ini nih. Katanya sekarang susah bila ingin melihat monyet owa karena adanya di tengah hutan. Saya tuh pengen lihat owa itu susah katanya. Owa mah jauh Pak, di Pantong. Jauh. Oh, Pantong ya? Galak? Iya, dijagi. Oh, dijagi? Tapi si dia 7 kilo. Oh, naik naon ke mun kadi tuh? Jalan kaki. Jalan kaki? Itu hutan alam. Oh. Bagi Anda yang ingin bermalam di sini, Anda bisa camping di area yang sudah disiapkan oleh pengelola wisata. Di sini peralatan camping semuanya sudah ada, jadi Anda tinggal menyewa tanpa harus membawa dari rumah. Nah, selain tempat wisata, Gunung Puntang menjadi terkenal karena menghasilkan kopi enak terbaik di dunia. Bila Anda jalan-jalan di sekitar Gunung Puntang, di mana-mana pasti ditemukan pohon kopi, seperti di sela-sela kebun, di tempat wisata, dan di lereng-lereng gunung. Kopi Puntang memang benar-benar enak, rasanya khas dan ada rasa asam dan manisnya, yang tentunya diminum tanpa gula loh. Pantesan saja dinyatakan sebagai kopi terenak di dunia. Bila Anda ingin tahu lebih banyak tentang Kopi Puntang, Anda bisa berkunjung ke tempat wisata budidaya dan pengolahan kopi Puntang yang ada di sini. Di sekitar kawasan wisata Gunung Puntang, banyak kafe yang menyajikan kopi Puntang. Selain itu juga kita bisa membeli kopinya untuk dibawa pulang. Setelah saya puas berada di tempat wisata Gunung Puntang, saya bergabung dengan teman-teman yang menginap di salah satu villa yang ada di sekitar sini. Nama villanya itu adalah Sleng. Tempatnya nyaman, yang berada di tengah-tengah kebun dan perkampungan masyarakat. Tempat parkirnya cukup luas, 8 atau 10 mobil masuk. Villa yang dibangun 2 tingkat, bagian bawahnya untuk tempat berkumpul dan bercengkrama, sedangkan di bagian atasnya adalah tempat tidur. Villa ini cocok untuk satu keluarga kecil atau beberapa keluarga. Bila Anda ingin menginap di sini, ini nomor kontaknya ada di deskripsi video ini. Nah, itulah perjalanan saya di Gunung Puntang. Jangan lupa ya, bila Anda ingin menginap di sini, bawa selimut dan jaket yang tebal, karena udaranya dingin. Sampai jumpa, salam sehat dan salam olahraga.